Bismillahirrahmanirrahim. Halo, apa kabar siswa-siswi Bu Ika? Semoga kalian di rumah tetap sehat, tetap semangat untuk belajar bersama-sama. Siswa-siswi Bu Ika, pada kali ini kita akan belajar tentang tema peristiwa alam, subtemanya 4, pembelajarannya 1 dan 3. Oke? Nah, pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang bencana alam. Sudah disiapkan buku-bukunya? Oke, pintar semuanya ya. Iya, alat tulisnya disiapkan. Kalian harus tetap semangat supaya kalian tetap pintar. Oke? Hebat. Ibu acungkan jempol untuk kalian semua. Mari kita lihat sekarang subtema 4 tentang bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa alam yang mengakibatkan kerugian bagi manusia. Bencana alam terjadi karena alam dan ulah manusia. Bencana yang terjadi karena alam misalnya gempa bumi dan gunung meletus. Bencana yang terjadi karena ulah manusia, misalnya tanah longsor dan banjir. Mengetahui tentang bencana alam, yuk kita buka halaman selanjutnya. Udah siap kalian? Oke, kita belajar sama-sama. Ini suasana banjir. Suasana banjir itu airnya deras banget ya. Nah, banyak airnya sini. Lalu ada orang yang hanyut karena tidak hati-hati. Mungkin orang ini kepleset ya, akhirnya hanyut. Nah, ini juga ada orang yang naik perahu karet untuk menyelamatkan diri. Ada juga yang naik atap seperti ini menunggu bantuan atau pertolongan dari tim penyelamat banjir untuk menyelamatkan dirinya. Hujan yang terus-menerus turun ini mengakibatkan banjir. Nih, lihat suasana banjir seperti ini ya. Hujannya deras. Lalu banyak orang yang mau menyelamatkan harta bendanya. Naik perahu yang dibuat dari apa ini namanya? Ya kayak seperti perahu dari tong-tong itu ya. Nah, dibuat tong. Nah, ini untuk menyelamatkan diri mereka. Lalu ada barang-barang hanyut yang tidak terselamatkan. Kasihan ya kalau suasana banjir seperti ini. Mari kita lihat bacaan berikutnya. Ibu akan bacakan tentang banjir. Saat musim penghujan, hujan turun terus-menerus. Hujan yang terus-menerus dapat menimbulkan banjir. Banjir adalah genangan air di tempat luas. Banjir merugikan manusia. Banjir menggenangi jalan, rumah, sekolah, dan sawah. Semua orang tidak dapat bekerja. Murid-murid tidak dapat bersekolah. Tanaman padi membusuk. Petani pun gagal memanen padi. Untuk gambar selanjutnya, ini adalah bencana tanah longsor. Nah, kalau tanah longsor, ini tanahnya banyak yang menimpa pohon-pohonan, bisa rubuh. Lalu juga menimpa rumahnya bisa juga rubuh. Nah, ini ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, adik menyelamatkan diri karena tanahnya longsor. Ya, tanah longsor itu seperti banjir, tapi banjirnya tanah ya. Akhirnya mereka harus menyelamatkan diri masing-masing. Musim penghujan dapat menimbulkan bencana tanah longsor. Tanah longsor adalah runtuhnya tanah pada lahan yang miring. Tanah longsor membahayakan. Tanah longsor dapat menimbun orang dan bangunan ya.
Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan seperti apa keadaannya atau suasana kalau terjadi bencana tanah longsor. Kalian harus berhati-hati selalu ya. Kalau ada tanah yang longsor di sekitar kalian, harus selalu waspada menyelamatkan diri. 130 yang ayo berlatih. Kalian nanti tugasnya adalah memberi tanda centang untuk pernyataan yang sesuai bacaan. Sedangkan tanda silang untuk pernyataan yang tidak sesuai bacaan. Contohnya ya, lingkungan yang bersih tidak akan terkena banjir lagi. Gimana itu pernyataannya? Lingkungan yang bersih tidak akan terkena banjir lagi. Betul apa salah? Ya, di sini kalian memberi tanda centang ya. Selanjutnya nomor 2, 3, 4, dan 5 kalian kerjakan. Oke? Pintar semuanya. Ayo mengamati halaman 137. Nah, di sini ada gambar A. Gambar A tentang bencana alam gunung meletus salah satunya. Nah, kalau terjadi bencana alam gunung meletus, orang-orang harus menyelamatkan diri dari letusan Gunung Merapi ini, ya, demi keamanan dan keselamatan dirinya masing-masing. Jangan lupa yang punya ternak, hewan peliharaan harus dibawa juga ya. Karena kasihan kalau ditinggal nanti tidak ada yang memelihara, bisa mati kelaparan, kasihan. Makanya dibawa sama orang yang mempunyai hewan peliharaan ini. Lihat gambar yang B ya. Nah, kalau yang B ini adalah bencana alam kekeringan. Ya, kekeringan kenapa? Karena tidak turun hujan. Banyak tumbuhan, pohon-pohonan yang mati karena tidak ada air hujan. Lalu sungainya kering, rumput-rumput juga kering ya. Nah, harus berhati-hati karena juga bisa menimbulkan kebakaran hutan. Kalau ada api sedikit bisa merembet kemana-mana ya. Kasihan kalau hutannya kebakaran, nanti juga bisa menimbulkan bencana di lingkungan sekitarnya. Halaman 138 yang ayo berlatih. Kalian nanti tugasnya menulis kalimat atau kata yang ada pada kotak ini. Ada retak, ada pohon, ada kekeringan, ada akar, ada mati. Coba di sini ya. Contohnya Ibu ini sudah menulis. Pada musim kemarau dapat terjadi bencana apa? Ya, bencana kekeringan. Ditulis sama kalian di sini kekeringan. Lalu dicoret yang kekeringannya. Tanah menjadi apa? Ya, kalau musim kemarau tanahnya menjadi apa? Ini retak. Lalu dicoret retaknya, ditulis sama kalian retak. Tanaman banyak yang apa? Iya, banyak yang mati. Dicoret matinya di sini, lalu tulis mati. Menanam pohon, menanam titik-titik dapat mencegah kekeringan saat musim kemarau. Iya, menanam pohon, betul. Pohonnya dicoret. Lalu terakhir apa? Titik-titik, pohon akan menahan air dalam tanah. Apa yang belum dicoret? Iya, akar. Tulis sama kalian di sini, tulis akar ya. Nanti kalian belajar menulis yang rapi ya. Ibu tunggu tugasnya. Halaman 140 kalian nanti yang nomor 2 kerjakan. Berilah tanda centang untuk benda pada musim kemarau, sedangkan silang untuk benda pada musim penghujan. Mana yang termasuk benda untuk musim kemarau? Apa ya yang dibutuhkan kalau musim kemarau? Ya, misalnya kipas angin, berarti nanti ditanda centang. Jas hujan untuk musim apa ya? Oh, untuk musim penghujan, berarti nanti tandanya
Lah, nanti kerjakan yang lainnya. Ibu tunggu tugas-tugasnya, oke? Alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai tentang bencana alam ya. Nah, tadi kita sudah membahas bencana alam itu ada yang karena alam dan ada karena pengaruh atau karena ulah manusia. Siswa-siswi Bu Ika, bencana alam terjadi karena alam, misalnya gempa bumi dan gunung meletus. Sedangkan bencana alam karena ulah manusia itu ada apa saja tadi? Ya, ada banjir, ada tanah longsor. Kalian selalu berhati-hati kalau ada bencana yang Ibu sebutkan tadi demi keselamatan masing-masing. Demikian materi pelajaran yang disampaikan Bu Ika hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Selalu semangat ya untuk belajar dan dijaga protokol kesehatannya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ingat pesan dari Ibu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye sayang.